harus kalian latih. Ya, kebenaran, ketepatan, kejujuran tadi tidak akan tampak, tidak akan muncul kalau kita tidak jelas. Baik, nah kalau ini teori ya, manfaatnya dialog. Ini di buku-buku banyak. Tadi di depan sudah sedikit saya singgung apa manfaatnya dialog. Yang pertama, dialog itu tentunya nambah wawasan. Kalau kita berpikir sendiri, ya taunya hanya isi pikiran kita saja yang terbatas, sebatas pengalaman kita. Tapi kalau kita berpikir bareng-bareng orang lain, pengetahuan kita akan meluas sejauh orang yang kita ajak dialog. Seolah-olah sekarang kita ketemu dua dunia. Kemarin kita ngertinya kebenaran dari satu dunia, dunia kita saja. Sekarang sudah dua dunia, bahkan mungkin 3 dunia, 4 dunia, sebanyak orang yang dialog. Wawasan kita akhirnya bisa double-double, berkali lipat. Jadi, ya memang ada orang yang cerdas, orang pintar yang mampu melacak hikmah sendiri. Tapi kesediaan untuk berdialog ini sebenarnya mempercepat kita untuk memperluas wawasan. Jadi manfaat dialog yang pertama ini, orang yang anti dialog itu ya kerugiannya sebenarnya untuk dirinya sendiri, ya berarti dia wawasannya hanya seluas kebenaran yang dia tahu dan dia alami saja. Seolah-olah dunia ya hanya itu. Biasanya orang itu yang wawasannya tidak luas, wawasannya sempit, ya menganggap bahwa kebenaran dan keragaman pandangan di dunia ini ya satu-satunya sebagaimana yang dia yakini. Jadi yang pertama, keuntungan dialog adalah nambah wawasan. Yang kedua, dialog itu melatih cara berpikir, melatih daya nalar. Kadang-kadang orang lain, teman kita dialog itu punya kebenaran yang sama sekali berbeda loh dengan yang kita miliki. Nah, menyikapinya bagaimana? Itu kan melatih daya nalar. Tidak sekedar mengkoleksi pengetahuan, tapi juga membuat kita memilah-milah, menguji setiap pengetahuan yang kita miliki. Nah, jadi latihan berpikir, latihan bernalar. Yang ketiga, manfaatnya dialog adalah ya semakin banyak alternatif-alternatif solusi, tawaran-tawaran baru bagi problem-problem yang sedang kita bahas. Misalnya membahas pandemi, itu kan kalau hanya dengan pikiran kita saja, misalnya saya yang ngomong, yang ngerti ini cuma bagian-bagian yang berhubungan dengan filsafat. Kemarin saya membahas penyakit, ya versi filsafat. Membahas bencana, membahas pandemi, ya versi filsafat. Tawaran-tawarannya, ya tawaran dari ranah filsafat. Tapi kalau kita mau dialog, mempertimbangkan pandangan dari orang lain dengan bidang yang berbeda, dengan perspektif yang berbeda, kita akan lebih kaya. Oh, kalau dari yang filsafat seperti ini tawarannya, dari dunia kesehatan tawarannya ini, dari dunia agama seperti ini, dari dunia luas sekarang banyak tawaran. Ya, hari ini yang sering jadi masalah, kita bingung urusan pandemi ini kan karena kita sempit melihatnya, ya yang kedokteran dari kedokteran saja, yang agama dari agama saja, yang filsafat dari filsafat saja, sehingga gagasan itu ketika mau diimplementasikan ketemu banyak halangan. Kalau agama itu kan ya spesifik ranah agama, kalau
Kesehatan spesifik ranah kesehatan, filsafat spesifik ranah filsafat, sehingga nanti dalam banyak hal terus jadi tidak relevan. Tapi kalau kita mau dialog, mau berbagi, mau menengok dan mempertimbangkan juga ranah-ranah yang lain, mestinya cara berpikirnya semakin luas, semakin komprehensif, semakin banyak tawaran-tawaran solusi yang bisa jadi bahan pertimbangan. Oke, jadi dialog itu nambah wawasan, dialog itu melatih cara berpikir, daya nalar, dan yang ketiga, dialog itu memperkaya alternatif solusi untuk kita mengatasi masalah-masalah dalam kehidupan. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini kompetensi pelaku dialog. Kompetensi itu berarti orang yang mau dialog, ya kalau bisa punya kompetensi ini. Jadi kompetensi itu ya kemampuan, kapasitas. Semakin tinggi kemampuannya di kompetensi ini, ya semakin dia produktif saat berdialog. Apa sih yang harus dimiliki oleh orang yang melakukan dialog? Kompetensi apa sih? Yang pertama, kompetensi kebenaran. Yang kedua, kompetensi ketepatan. Yang ketiga, kompetensi kejujuran. Dan yang keempat, kompetensi kejelasan. Kompetensi kebenaran itu berarti seorang yang sedang melakukan dialog harus mampu mengungkap kebenaran, punya komitmen terhadap kebenaran, khususnya yang berhubungan dengan fakta dan data. Kompetensi kebenaran itu ya kadang disebut dengan istilah harus objektif. Yang benar disampaikan sebagai benar, yang salah disampaikan sebagai salah. Kalau pelaku dialog sudah tidak objektif, sudah tendensius, sudah manipulatif, ya kebenaran tidak akan ketemu. Kebenaran akan menjauh dan dialog tidak akan produktif karena orientasinya berubah. Maka yang pertama, orang yang mau dialog itu harus objektif. Ini diomongkan gampang, tapi dilaksanakan agak sulit karena kita itu penuh kepentingan, penuh emosi, penuh tendensi. Ya semampu kita kalau bisa, ya kita menghidupkan kebenaran, kita objektif. Kalau ada orang salah, ya dibilang salah. Kalau ada orang benar, diucapkan benar. Oke, ya kesalahan itu ya di level tindakan, di level ucapan, di level kata-kata. Meskipun itu orang yang kita kagumi, orang yang kita hormati. Justru kalau kita sayang dengan orang yang kita hormati, kita kagumi itu, kita ikut membantu dia. Kalau salah kita ingatkan. Itulah salah satu wujud kecintaan kita. Nah, ini namanya kompetensi kebenaran. Yang kedua, kompetensi ketepatan. Kompetensi ketepatan ini berhubungan dengan norma, dengan aturan. Misalnya, ketepatan sehubungan dengan norma moral. Oh ya, orang ini sopan, orang ini jujur, orang ini, itu ketepatan. Kita hidup di Indonesia, landasannya Pancasila. Argumenmu cocok enggak dengan norma-norma Pancasila? Oh cocok, ini namanya ketepatan. Hari ini kita ini membicarakan hukum, cocok enggak dengan norma-norma hukum yang berlaku? Itu ketepatan. Jadi ketepatan itu hubungannya dengan norma dan aturan. Yang engkau sampaikan masuk akal, cuma di sini berlaku aturan bla 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 yang sudah disepakati bersama. Itu kompetensi ketepatan. Ini juga orang harus punya. Kalau tidak punya kompetensi ketepatan, nanti
Sakarepe dhewe. Jadi yang penting rasional masuk akal disampaikan. Tidak harus begitu. Misalnya di Indonesia ini ada prinsip ketuhanan. Yang engkau sampaikan mungkin benar secara rasional, cuma implikasinya orang jadi anti agama, anti Tuhan. Nah, berarti tidak nyambung dengan norma di mana kita hidup. Meskipun mungkin masuk akal argumenmu itu, tapi tidak tepat. Nah, ini namanya kompetensi ketepatan. Orang yang mau berdialog harus mampu dan memiliki kompetensi ketepatan ini. Yang ketiga, kompetensi kejujuran. Kompetensi kejujuran itu kemampuan orang yang berdialog untuk mengungkapkan yang dirasakan dan yang difikirkan. Jadi jujur, tidak pura-pura. Kan ada kadang-kadang kita dialog itu pura-pura, ya sebenarnya saya tidak setuju ini, tapi kalau saya ungkapkan ketidaksetujuannya nanti bla 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 bla, ada pertimbangan lain. Nah ini tidak jujur. Ya mungkin kadang-kadang kita butuh begitu, tapi ketika sudah tidak jujur, berarti dialog itu tidak produktif. Mengapa? Ya nanti keputusan yang diambil pasti kita tidak akan cocok. Wong sejak awal kita tidak menyampaikan komentar kita, pendapat kita yang kita rasakan apa adanya. Ya disampaikan saja bahwa nanti ada yang tidak setuju, ada yang tidak cocok, kan nanti disepakati bersama. Jadi tidak harus disembunyikan kalau memang kita punya pandangan yang berbeda. Jadi sampaikan saja. Ya nanti mungkin banyak orang tidak setuju, tapi yang jelas kan orang tahu di titik mana kita berdiri. Ya pastinya ketika orang tahu kan keputusan yang diambil nantinya mempertimbangkan standpoint kita, pandangan kita tadi. Paling tidak kita sudah lega, kita sudah menyampaikan apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan. Mungkin seperti tadi, wah yang saya sampaikan ini tidak cocok dengan norma, tidak cocok dengan aturan, ya tidak apa-apa, disampaikan saja. Meskipun nanti disebut bahwa ini memang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di sini, tapi kan kita sudah jujur. Yang sulit itu kalau dalam dialog sudah tidak jujur, padahal setuju atau tidak setuju dengan kesepakatan yang akan diambil. Akhirnya begitu keputusan sudah jalan, dia tidak mau jalan karena tidak setuju dengan hasilnya dialog. Sementara saat dialog dia diam saja, tidak menyampaikan yang dirasakan dan yang difikirkan. Kan sering kita mengalami begitu. Waktu rapat diam saja, begitu diputuskan, dieksekusi, dia tidak mau partisipasi. Alasannya, saya tidak setuju, saya tidak cocok. Tapi waktu dialog, waktu rapat tadi diam saja. Nah, pelaku dialog harus jujur mengungkapkan apa yang dirasakan, apa yang difikirkan. Terus kompetensi yang terakhir yang harus dimiliki oleh seorang pelaku dialog adalah kejelasan. Kejelasan itu berarti berhubungan dengan kemampuan mengungkapkan pikiran. Kalau ini teknis, harus dilatih. Latihan ngomong yang bisa dipahami, latihan mengungkapkan gagasan yang bisa diterima orang lain. Kadang-kadang kan ya orang ini yang mau disampaikan benar, sudah tepat, sudah jujur, tapi tidak jelas. Yang lain kesulitan menangkap yang dia maksud. Nah ini tadi yang saya bilang, makanya ya latihan ya. Kalau kita mau dialog, coba latihan mengungkapkan gagasan. Ini kalau teman-teman ini sebagian besar kan mahasiswa yang mengikuti ngaji ini, coba latihan dengan teman. Kalau kalian ngomong temenmu paham enggak? Atau kalau kalian nulis temenmu ngerti enggak yang kalian tulis? Ini namanya kompetensi kejelasan. Mungkin kalian potensial, pinter sebenarnya, luar biasa, cuma kalau ngomong atau kalau nulis enggak jelas.
cara mengungkapkan pikirannya tidak jelas. Nah, ini masalah berarti. Harus kalian latih. Ya, kebenaran, ketepatan, kejujuran tadi tidak akan tampak, tidak akan muncul kalau kita tidak jelas. Jadi ringkasnya teman-teman, pelaku dialog itu pastikan dia punya kompetensi kebenaran. Jadi objektif, kalau salah ya dinyatakan salah, kalau benar ya dinyatakan benar. Punya kompetensi ketepatan, jadi punya komitmen terhadap norma, aturan, nilai yang sudah disepakati bersama. Baik di level dialog itu saja maupun di level kebangsaan, kenegaraan, bahkan di level global. Itu kompetensi ketepatan, kesesuaian, kesetiaan dengan norma dan aturan. Yang ketiga, kompetensi kejujuran, kemampuan mengungkapkan apa yang difikirkan, apa yang dirasakan, apa adanya. Dan yang keempat, kejelasan. Jadi kemampuan untuk menyampaikan gagasan, untuk menyampaikan apa yang dirasakan yang bisa dipahami orang, yang jelas. Kalau sudah merasa punya 5 kompetensi ini, kemudian melakukan dialog, insya Allah dialognya produktif. Jadi ada manfaatnya, tidak sekedar menghabiskan waktu untuk berdebat, tapi ada kebenaran-kebenaran baru yang muncul, wawasan-wawasan baru yang tambah, kemampuan analisis yang berkembang.